saling podcast-podcastan, tapi podcast sendiri-sendiri, saling membantah, saling menyerang, tapi tidak ada dialog, tidak ada saling tabayun, akan ketahuan intensi masing-masing kayak apa. Saya berharap publik tidak gampang terombang-ambing oleh pendapat berbagai influencer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman semua selalu berada dalam kondisi sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo masih di acara Jalan Penuh Makna di Rudi Cahyo TV. Dan kali ini kita akan kembali memfollow up, membahas lagi tentang Gus Miftah karena pasca pengunduran diri beliau, pembahasan tentang beliau ini terus bergulir dari berbagai pihak, baik itu pihak yang mendukung, pihak yang kontra dengan Gus Miftah, maupun pihak yang netral, atau pihak yang berusaha untuk netral. Jadi ada yang benar-benar netral dan ada yang berusaha untuk netral. Dan ini memang jadi pembahasan yang sangat sensitif kemudian ya, karena memang butuh kehati-hatian dalam memaknai setiap kata yang disampaikan oleh berbagai tokoh ini ya, yang disampaikan oleh berbagai podcaster atau orang-orang yang punya influence lah ya di sosial media. Kita tentunya eh, tahu atau mungkin ada yang sudah nonton podcastnya Deddy Corbuzier dengan Close the Door-nya yang mengundang Felix Xiao. Terus ada reaksi dari Alif Rahman dari Seaworld TV dan juga ada komentarnya Sujiwo Tejo di iNews ya ketika berdialog juga tentang topik yang sama yaitu Gus Miftah. Nah, sedikit recall mengingat kembali bahwa kasus ini berawal dari ketika Gus Miftah memanggil seorang pedagang es teh di sebuah ceramahnya dan kemudian mengatakan kata goblok terhadap pedagang es teh tersebut. Meskipun intensinya kita tidak tahu, kalau kita lihat dari track record-nya, Gus Miftah tidak hanya sekali tapi beberapa kali melakukan hal ini. Kalau menurut versinya Gus Miftah, yang bisa jadi mungkin iya atau mungkin juga benar maksudnya, itu adalah ini diniatkan atau dimaksudkan untuk bercandaan. Tapi memang bercanda di depan publik dan langsung ditujukan kata-kata kasarnya atau kata-kata gobloknya itu kepada seseorang yang itu sudah jelas wujudnya di depan umum dan itu kemudian bisa ditayangkan di berbagai media, itu memang sangat berisiko. Saya tidak mengatakan benar salah karena saya tidak mau menghakimi di sini, tapi berisiko. Ya, karena apa? Karena sebelum-sebelumnya Gus Miftah memang sudah melakukan dan sudah tayang mungkin ya di berbagai media. Tapi sebelumnya mungkin orang tidak menganggap ini sesuatu yang wah. Tapi begitu Gus Miftah terjun di dunia politik, yang pastilah di situ di dalamnya ada eh, apa ya kubu yang berhadap-hadapan. Maka ketika Gus Miftah ada di satu pihak, maka akan ada banyak pihak yang bisa jadi itu di pihak yang sama dengan Gus Miftah maksudnya, itu juga bisa menjadi lawan politik dari dalam selimut gitu ya. Atau memang yang musuhnya atau berlawanan haluan politiknya. Nah, itu sangat sensitif kemudian. Atau apa ya, sangat berisiko tadi ya kalau pakai istilah saya. Dan kemudian diperparah lagi ketika Gus Miftah menduduki sebuah jabatan yang artinya Gus Miftah ini adalah orang yang diamanahi untuk memegang sebuah pekerjaan yang mengelola rakyat ya. Ya, jadi staf khusus atau utusan khusus untuk eh, kerukunan umat beragama. Nah, ini saya akan coba ya mengupas satu persatu meskipun ini akan jadi potensi video yang panjang atau berpotensi menjadi video yang panjang atau mungkin bisa juga jadi video yang rumit, yang kompleks ya. Tapi coba saya berusaha ini bisa menjelaskan dengan cara yang lebih enak, tertata, lebih sistematis ya. Eh,
Yang pertama ada pernyataannya atau ada peristiwanya Gus Miftah itu dan kemudian bergulir sampai Gus Miftah mengundurkan diri. Setelah Gus Miftah mengundurkan diri ada banyak dialog yang membicarakan tentang hal itu. Kemudian ada podcastnya. Sebenarnya sebelum ke podcastnya Deddy Corbuzier ya, Felix Xiao sendiri sudah membuat podcast di channelnya dia dan sudah mengulas tentang Gus Miftah ini. Dan sebenarnya kalau kita menyaksikan podcast itu secara penuh, Felix itu sudah membuat koridor atau sudah membuat batasan-batasan. Di awal dia menyatakan ketidaksetujuannya ketika sebuah pernyataan kata-kata kasar itu ditujukan secara langsung kepada figur, kepada orang di depannya dia. Sebuah hinaan, sebuah celaan itu yang langsung ditujukan kepada seseorang. Jadi langsung menunjuk seseorang gitu loh ya. Bukan eh, menyatakan itu ke sebuah subjek umum gitu ya. Misalnya kayak gini, kalau ada orang yang bepergian terus hujan-hujan tidak membawa payung, maka itu goblok. Itu kan ditujukan untuk tidak menunjuk subjek secara khusus atau secara spesifik. Nah, tapi kata Felix Xiao ketika itu menunjuk subjek secara spesifik, maka itu bisa eh, menjadi hinaan atau sensitif dan memang tidak diperkenankan atau Felix itu menyatakan tidak sepakat dengan hal itu. Meskipun kemudian Felix juga mulai melanjutkan nih podcastnya dan mulai ke arah melihat persoalan Gus Miftah ini dari sudut pandang, artinya berupaya untuk menjadi netral, menggunakan sudut pandang dua pihak, yaitu pihak penjajah minuman dan pihak Gus Miftah sendiri. Nah itu ketika mengomentari keduanya, Felix ini berusaha untuk menjadi seimbang. Artinya kalau di media kan Gus Miftah banyak dibicarakan sebagai pihak yang salah dan penjual es teh sebagai pihak yang benar. Tapi Felix eh, berusaha untuk netral, berusaha lah ya. Artinya ada kemungkinan Gus Miftah benar, ada kemungkinan penjual es teh salah. Masih 50-50. Kalau dari Gus Miftahnya menyorot antara satu sisi kata-kata kasar langsung ditujukan kepada orang yang spesifik itu tidak diperkenankan atau tidak setuju Felixnya, tapi di sisi yang lain memunculkan wacana tandingan bahwa Gus Miftah itu ketika bercanda atau itu adalah sebuah candaan yang ketika bercanda memang cenderung ke arah kasar dan mengatakan bahwa intensi untuk berkata-kata kasar itu sendiri kita lihat dulu si sasarannya atau si pedagang es tehnya. Nah, ini kita ke pedagang es tehnya. Nah, si Felix mengatakan bahwa si pedagang es tehnya itu ya ada kemungkinan berdagang menjual barang, tapi di sisi yang lain ada kemungkinan juga menjual rasa iba atau dikasihani atau apa ada intensi untuk dikasihani. Meskipun Felix berusaha untuk 50-50 ya antara dua intensi dua niatan itu dari pedagang es teh, tapi ya akhirnya hal ini diterjemahkan juga sebagai pembelaan terhadap Gus Miftah ya. Apalagi kemudian ini nyambung ya, diundanglah di podcast Deddy Corbuzier yang pasti Felix sadar, pasti tahu bahwa Deddy Corbuzier adalah muridnya Gus Miftah dalam hal agama ya. Atau sebaliknya Gus Miftah adalah guru buat Deddy Corbuzier. Sehingga pernyataan-pernyataan Felix itu pasti akan sangat terjaga. Nah, di samping podcastnya dia berusaha untuk netral, datanglah ke Deddy Corbuzier. Maka cocok kan ketika publik pada menyalahkan Gus Miftah, Felix yang bisa melihat itu dengan 50-50 atau dianggap objektif lah ya dalam hal ini tanda kutip objektif, cocok nih datang ke Deddy Corbuzier sehingga tidak melulu kan menyalahkan Gus Miftah akhirnya. Dan cocok sekali dengan si pengundang. Artinya selain berusaha untuk berhati-hati dan juga Felix juga dari podcastnya dia aman lah untuk sebagai bintang tamu di Deddy Corbuzier ya. Dan yang menarik adalah ada kesepakatan di antara mereka bahwa intensi, ngomong intensi itu niat ya teman-teman. Niat itu ada di hati dan tidak bisa dijustifikasi.
Itu yang saya pegang, pernyataan yang saya pegang. Dan mereka berdua sepakat. Ketika mereka berdua sepakat, nah ini yang agak kontradiksi dengan pernyataan Felix sendiri. Ketika Felix memegang keyakinan bahwa intensi itu ya enggak bisa kita menjustifikasi intensi orang, maka ya enggak bisa dong kemudian menebak atau bahkan menyatakan niatnya Gus Miftah itu apa dalam mengatakan goblok kepada orang itu, atau sebaliknya, niatan si penjual es teh itu apakah menjual barangnya atau es tehnya itu atau menjual rasa kasihan, kan tidak bisa menjustifikasi itu. Berarti sama aja. Meskipun sebenarnya Felix berusaha menampakkan itu sebagai seolah-olah 50-50, kemungkinan itu banyak gitu ya. Tapi ya tetap aja itu kan menebak intensi orang gitu ya. Nah, hal ini kemudian dikomentari oleh Alifur Rahman dari Siwur TV. Kalau Alifur Rahman, ya yang perlu digarisbawahi ya, meskipun ini bisa jadi tidak ada kaitannya, tapi yang perlu kita tahu bahwa Alifur Rahman secara garis politik tidak tidak satu gerbong lah dengan Gus Miftah. Yang Gus Miftah itu adalah gerbongnya Prabowo, sementara Alif bukan kan? Alif gerbongnya PDIP atau dalam konteks pemilihan presiden kemarin gerbongnya Ganjar Pranowo. Tapi tidak selalu harus dihubungkan loh ya. Ini saya beri catatan, tidak harus dihubungkan. Tapi kita perlu tahu itu. Nah, si Alifur Rahman mengomentari bahwa Felix dan Deddy Corbuzier ini sebenarnya membela Miftah tapi mencoba mengungkapkan secara halus. Karena kalau dari sepemahaman saya, kenapa mereka melakukan secara halus, ya mereka tahulah mereka akan melawan arus publik ini, maka harus halus-halusan gitu loh. Tapi beberapa channel YouTube atau beberapa YouTuber, podcaster itu mengatakan hal yang sama seperti itu. Tapi wajar itu dilakukan secara halus, karena ya mereka sedang melawan arus publik. Kalau Alif itu menyatakan bahwa ada logika yang keliru atau boleh dibilang sesat lah dari yang dikemukakan oleh Felix ketika membandingkan cara Rasulullah mendidik pengemis dengan cara Gus Miftah mendidik pedagang, sehingga konteksnya berbeda. Katanya satunya pedagang, satunya pengemis. Kalau pedagang ya tidak ada yang salah, dia datang ke kerumunan, dia minta diborong. Tapi kalau dari frame-nya Felix itu adalah wujud, ada kemungkinan yang 50-50 tadi ya, adalah wujud salah satu kemungkinan, yaitu minta dikasihani. Dan itu justru membentuk mental yang buruk. Nah, itu kalau katanya Alifur Rahman. Nah, di sisi yang lain ada hal yang menarik juga ketika ini dibahas di iNews ya, dan salah satu bintang tamunya adalah Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo sebelum mengomentari tentang Gus Miftah ini, Sujiwo Tejo itu membahas tentang hak setiap orang untuk ngomong tentang agama. Jadi ya nggak harus ilmunya tinggi, nggak harus penghafal Al-Quran atau syarat-syarat tertentu, karena agama itu adalah kehidupan gitu katanya Sujiwo Tejo. Jadi setiap orang yang punya hati nurani dan kemudian menyuarakan hati nurani itu untuk menasihati orang, untuk memperbaiki yang salah, itu adalah agama. Jadi setiap orang berhak untuk berbicara gitu katanya Sujiwo Tejo. Itu hal yang menarik. Di satu sisi hal ini sebuah pondasi yang harus dipegang. Meskipun Sujiwo Tejo membagi omongannya menjadi dua segmen ya. Segmen yang pertama itu dia berbicara tentang konsep agama, dan segmen yang kedua dia berbicara tentang komentarnya dia tentang Gus Miftah, yang dia justru menyatakan bahwa pedagang-pedagang itu kadang dalam suasana ceramah atau suasana tablik kayak gitu itu mengganggu katanya. Itu menurut Sujiwo Tejo. Dan yang paling digarisbawahi di situ bukan soal pedagangnya sebenarnya. Ketika ada banyak orang merasa tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Gus Miftah dan membela pedagang itu, Sujiwo Tejo tidak yakin bahwa orang-orang itu sebenarnya benar-benar membela pedagang itu, atau iba
terhadap pedagang atau penjual es teh. Tapi ya karena tidak suka pada Gus Miftah. Jika dihubungkan dengan apa yang dikatakan Sujiwo Tejo di bagian pertama, maka Sujiwo Tejo itu memegang apa yang dia yakini tadi, bahwa ngomong soal agama itu ngomong soal hati nurani. Nah, ngomong soal hati nurani, ini ngomong soal ketulusan. Artinya, ketidakyakinan Sujiwo Tejo terhadap niatan dari orang-orang yang menghujat Gus Miftah dan membela pedagang es teh itu sebagai ketulusan. Karena pasti punya intensi. Setiap orang punya intensi. Dan intensi yang lebih diyakini oleh Sujiwo Tejo adalah orang-orang yang membela pedagang es teh itu ada indikasi tidak secara tulus membela pedagang es teh, tapi lebih kepada tidak suka kepada Gus Miftah. Jadi makanya L ini kemudian jadi berhubungan ya dengan yang saya bilang tadi ketika Arifur Rahman memberikan komentar tentang Felix Xiao dan Deddy Corbuzier sehubungan dengan indikasi mereka membela Gus Miftah secara halus. Nah, artinya semuanya ini dari tokoh-tokoh ini ya pasti punya intensi, dan intensi itu tidak bisa ditebak seperti yang sudah disepakati oleh Felix Xiao dan Deddy Corbuzier. Tidak bisa ditebak, tidak bisa menjustifikasi intensi setiap orang. Maka dari itu forum dialog gitu ya, daripada saling podcast-podcastan tapi podcast sendiri-sendiri, saling membantah, saling menyerang, tapi tidak ada dialog, tidak ada saling tabayun ibaratnya ya. Dipertemukan aja orang-orang ini ya. Meskipun ya akan ketahuan lah nanti intensi masing-masing kayak apa. Ya memang butuh ketemuan, itu akhirnya ketahuan intensi masing-masing seperti apa. Meskipun ketika dipertemukan mungkin ada orang-orang yang lebih berusaha menjaga perasaan satu sama lain, tapi ada juga yang mungkin akan ofensif ya, akan lebih berani untuk menyerang. Tapi dari situlah sebenarnya akan ketahuan juga niatan masing-masing seperti apa. Sehingga ya publik itu, kalau dari yang saya omongkan kali ini, saya berharap publik itu tidak menjadi objek yang diseret ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur ya. Jadi saya berharap publik itu ya lebih aktif secara kognitif dan lebih sadar bahwa jangan terbawa atau terseret oleh opini-opini para tokoh seperti ini ya, tapi harus melihatnya secara komprehensif. Boleh sependapat dengan salah satu atau dua tokoh, tapi kesependapatannya itu didasarkan pada benar-benar sadar dan tahu, serta mungkin melengkapi dengan informasi yang komprehensif. Sehingga bisa membandingkan satu sama lain, mencari data. Jadi tidak gampang terombang-ambing oleh pendapat berbagai influencer ini ya. Ya gitu kira-kira dari saya. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.